Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih kita dipertemukan kembali pada hari ini untuk mempelajari firman Tuhan, dan saya senang sekali dapat membagikan firman Tuhan apa yang saya telah terima biar menjadi berkat bagi kita semua. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul untuk Kau pertemukan untuk membahas firman Tuhan kembali. Ya Bapa, biarlah apa yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, biarlah kami saling bagikan firman-Mu. Biarlah menguatkan hati kami menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan, persiapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, tolong kami, mampukan kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dosa kami. Amin. Baik, pada hari ini saudara-saudari, kita akan mempelajari Musa bagian kedua. Kemarin kita sudah mempelajari Musa bagian yang pertama, bagaimana Musa setelah 40 hari berbicara dengan Tuhan, kemudian menerima 10 hukum. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, lihatlah ada sesuatu di bawah sana, ya, bangsa Israel memberontak lagi. Mereka mengadakan penyembahan, ya, dan dosa yang besar, ya, menyembah berhala. Kemudian Musa melemparkan hukum tersebut batu yang Tuhan berikan, dan Tuhan tulis dengan jarinya sendiri, dihancurkan oleh Musa. Lihat akibat penyembahan ini, ya, hukum hancur. Ya. Jadi pentingnya hidup sekarang ini, di zaman sekarang ini, adalah ibadah yang benar kepada Tuhan. Pentingnya sekali penurutan akan firman Tuhan. Makanya Ellen White mengatakan hukum yang keempat itu lebih bercahaya, bersinar, dan inilah akan menjadi puncak pertentangan, ya, setan dengan Tuhan mengenai penyembahan ini. Karena Sabat itu adalah kuasa Tuhan, di mana Tuhan telah menciptakan dunia ini, dan Dia mengasihkannya, dan Dia memberkatinya. Jadi sebagai tanda kekuasaan Allah dan tanda penyembahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di 40 yang kedua ini kita akan bahas 40 yang kedua ini bagaimana Musa diperintahkan untuk membuat pahatan yang baru, 2 loh batu yang sudah dipecahkan. Kita baca di Keluaran 34 ayat 27 sampai 35 ya. Mungkin bersabar, kita bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan dia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun di atas gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya
maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikanlah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadamu. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, setelah Musa turun dari gunung, setelah Musa turun, setelah Musa turun, selesai 40 hari ini, kemudian dia turun, kemudian dia memegang dua loh batu yang baru, dan telah dituliskan oleh Tuhan kembali bumi ketetapan. Kemudian muka Musa bercahaya. Kita perhatikan bahwa 10 ini pencobaan, ya, 10 ini pencobaan ujian. 10 kita sudah bahasnya di video yang kemarin. Dan pada akhir zaman ini, ya, kita sudah hampir memasuki mungkin yang pertama, karena krisis ekonomi, waktu sampah terjadi global, ya, penyakit sudah mulai secara global. Ini menandakan bahwa air sudah menutupi gunung-gunung, ya, sudah mulai tinggal berapa cepat air itu akan meninggi setinggi sampai 6 meter lebih. Dan ini makin lama, tahun ini makin lama makin buruk, ya, tidak ada yang tidak makin damai, makin tahun makin buruk, ya, karena air itu makin meningkat dan air itu berkuasa nanti. Berkuasa ini kita tahu bahwa itu Sandelo akan tiba, ya. Sandelo akan tiba, dan kita berdoa kepada Tuhan kiranya umat Tuhan diberikan kelepasan, ya, Jadi yang kita mau pelajari di sini, jadi Tuhan memberikan Musa perjanjian, ketetapan dan peraturan, ya, hukum moral, hukum sipil, dan hukum kesehatan diberikan pada Musa. Kemudian ada satu lagi adalah disuruh membuat bait Allah supaya Allah tinggal di sana. Jadi tiga hal ini, ya, roh, jiwa, ya, tubuh, ya, di mana bait Allah ini adalah gambaran supaya Allah ini dapat tinggal. Ya, makanya Tuhan bilang, biarlah umat-umatku dalam keadaan sehat-sehat selalu, ya, baik jiwa maupun tubuhnya. Jadi Tuhan mau menghendaki kita punya mental, kita punya tubuh, kita punya kesehatan, ya, itu baik-baik semua, baik supaya Tuhan ada di situ. Jadi penting sekali, ya, pada 40 ini, ya, 40 sekarang ini kita mempelajari supaya kita hidupkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat Musa memberikan pola apa yang di surga itu bait Allah, dan bait Allah yang didirikan Musa ini adalah bayangan apa yang terjadi bait Allah yang di surga. Jadi kalau kita perhatikan bait Allah, kenapa diberikan? Karena bait Allah ini adalah perjalanan
bangsa Israel dari awal sampai akhir, sampai tanah Kanaan. Ya. Dari dosa masuk, berdosa, nanti Tuhan akan mengadakan keselamatan, penebusan, pengampunan, kemudian dipimpin umat-umatnya sampai ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan sungguh baik ya, memberikan pola baik Allah ini kepada kita masing-masing supaya kita pelajari bagaimana Allah ini menuntun, bagaimana Allah ini menyelamatkan, bagaimana Allah punya rencana kepada masing-masing umat-umatnya, kepada kita semua, bagaimana menuntun sampai ke tanah Kanaan. Kita tahu tanah Kanaan adalah surga. Ya, Tuhan memimpin kita. Jadi firman yang kita terima sekarang ini kita bersyukur ya, karena Tuhan memberikan semua ketetapan peraturan dan terutama pelajaran tentang baik Allah yang dilupakan, karena kalau kita tahu baik Allah ini adalah seperti nubuatan ya yang Tuhan berikan untuk akhir zaman. Jadi kalau kita mempelajari baik Allah, kita akan mengetahui keadaan dunia sekarang ini, kita akan tahu. Dan Musa ya, setelah 40 hari itu dia turun, dia ketemu Harun, ketemu pemimpin jemaah ya, kemudian para ketua pemimpin, kemudian memberikan semua informasi yang telah Tuhan berikan. Salah satunya adalah ya hari Sabat ya, hari Sabat Tuhan mau dipelihara hari Sabat kembali hukum-hukumnya. Kemudian Tuhan melatih supaya mereka menjaga kesehatan ya, makan dan minum diperhatikan. Kemudian setelah itu Tuhan memberikan baik Allah. Jadi pada saat sekarang ini pelajaran-pelajaran ini adalah penting mengenai Sabat, kesehatan, kemudian hukum-hukum Tuhan, peraturan ketetapannya, kemudian tentang baik Allah ini penting ya, baik Allah. Kita mempelajari lebih dalam lagi ya. Dan Musa memegang 2 loh batu. Nah, 2 loh batu dipegang. Ini adalah menjadi saksi ya. Umat Tuhan ini harus menjadi saksi ya. 1 sampai 4 dipegang. Ya, 5 sampai 10 itu dipegang dua-duanya. Jadi adalah 2 saksi ini adalah hukum Allah dan iman kepada Yesus, kasih karunia. Jadi kalau kita mempelajari nanti bait Allah, di situ kita pada angka 10 ini kita masuk ke penghakiman. Jadi ke bilik yang maha suci. Ke bilik maha suci itu ada 7 bagian ya. Tabut, kemudian tutup pendamaian. Kemudian di situ ada 2 loh batu, ada mana, ada tongkat, ya. Kemudian ada tulisan-tulisan Musa, ya. Tulisan-tulisan ketetapan-ketetapan di pinggir tabut itu. Jadi ini mempunyai arti masing-masing. Makanya Tuhan nanti bilang ini hukum ini ditaruh di tabut, kemudian nanti Tuhan mana juga taruh di situ, nanti tongkat juga taruh di situ, dan Tuhan hadir di situ. Ya, sakinah Tuhan ada di situ. Jadi saudara yang kita perlu perhatikan, pertama adalah kasih karunia Tuhan. Dudukan namanya mercy seat atau dikatakan tutup pendamaian, itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus. Jadi baik Allah ini mengenai Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu mati sampai dia menuntun umat Tuhan sampai ke Kanaan. Ya, berapa lamanya itu hitungannya itu ada di sini. Jadi Tuhan Yesus mati, ya, orang berdosa, dia menyembelih domba melambangkan Tuhan Yesus,
Dan semua perabotan ini melambangkan Tuhan Yesus, bagaimana darah itu sampai ke bilik yang maha suci. Dan nanti darah itu akan ditumpahkan juga oleh domba kambing Asasel, kemudian kambing Asasel ditaruh di padang gurun dan lemparkan, dan sampai dia binasa di sana, dan tidak ada seorang pun di padang gurun. Jadi artinya sampai kejahatan itu musnah, kejahatan tidak ada lagi, setan dibinasakan. Jadi dari mulanya ada dosa sampai di akhirnya dosa, itu kita mempelajari baik Allah itu penting sekali buat kita, penting sekali. Jadi di 10 ini ya, kita sudah masuk. Sebetulnya kita kondisi kita di mana? Kita awal 10 ini, ini coba dulu makin meningkat. Ya, dua saksi lawan 10 ya, ada 10. Kemudian 2 saksi ini melawan 10. Jadi dalam 10 ini ada umat Tuhan ya. Kemudian ditentang oleh banyak orang yang tidak suka akan hukum. Nah, sekarang kita mempelajari bahwa inilah yang membuat Musa bercahaya adalah dia berbicara dengan Tuhan, menerima apa yang telah Tuhan ucapkan, diterima, dan Musa akan menjalankan. Makanya Musa bercahaya karena dia berhubungan erat dengan Tuhan, mau dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati menurut perintah-perintah Tuhan. Makanya Musa dilambangkan dengan hukum ya. Musa itu dilambangkan dengan hukum, penurutan akan hukum, terutama hukum keempat tentang hari Sabat, penyembahan kepada Tuhan. Dan pada hari ini ya, saya mau tekankan tentang ini sekarang ini berhubungan dengan hari penghakiman ya, kita masuk hari penghakiman. Nanti ada pekabaran 3 malaikat, kalau Anda tahu itu akan berakhir sebentar lagi. Pekabaran malaikat akan berakhir ya, kapan? Setelah seruan nyaring. Setelah seruan nyaring, benar-benar nyaring ya, dia akan ada waktunya, pekabaran malaikat itu akan berhenti, dan pintu kasihan tertutup karena meterai Allah sudah dicurahkan. Nah, sekarang kondisi kita sebelum ini, kita ada waktu kesempatan untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Yang tadi kita lakukan, apa yang di dalam bilik maha suci. Di bilik maha suci tadi kita lihat ada tentu ada tabut Tuhan, kemudian ada mercy seat, yaitu kasih kemuliaan Tuhan ini. Ya, kita perlu kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu penting sekali, kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi sekarang ini hanya kasih karunia Tuhan saja. Ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Tuhan ya dengan cintanya dia akhirnya mati untuk kita, dan dia menuntun kita. Yang kedua adalah hukum, dua loh batu adalah kesaksian. Kenapa nggak bikin satu batu aja namanya, tapi dia bikin 2? Ini mengingatkan tentang Kaleb dan Yosua. Ada 10 perintah, ada 2 loh batu ya. 10 perintah ini ya adalah banyak orang yang memberontak, tetapi 10 ini adalah supaya orang-orang tidak memberontak kepada Tuhan, menurut akan perintah Tuhan. Maka Tuhan tulis 10 supaya mengingatkan tentang pemberontakan ya, dosa. Dan 2 batu ini melambangkan adalah Kaleb dan Yosua, di mana hukum dan kasih Tuhan ya, itu bersama-sama bergandengan tangan. Keadilan dan kasih karunia ini bertemu ya. Jadi ini yang kita perhatikan. Yang ketiga adalah mana ini adalah ujian ya. Mana ini melambangkan firman Tuhan, Yesus yang telah menjadi firman, dan dia menjadi makanan kita
hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Apa yang kita lakukan itu adalah mana. Dan juga mana ini arti ujian, di mana sabat sebagai hal yang penting, di mana pengendalian diri harus kita punyai dengan diri. Jadi di akhir zaman ini nanti ada dua pertentangan, sabat atau minggu, penyembahan yang mana yang kalian pilih. Kemudian tongkat adalah kepemimpinan, ya, kepemimpinan, di mana Yesus sebagai pemimpin kita jangan lupakan pemimpin kita yang Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan inilah yang selalu kita tinggikan. Firman Tuhan inilah yang menjadi pelindung kita di akhir zaman. Firman Tuhan. Kalau Anda tidak baca firman Tuhan ini, bagaimana kalian akan terlindungi dari semua penyesatan yang ada di dunia ini? Ya. Kita harus belajar firman Tuhan supaya kita tidak tersesat atau dibohongi oleh setan. Setan itu kan rajanya bohong, pendusta. Makanya kalau kita nggak belajar, ya kita mudah tertipu. Ya, kita harus banyak belajar supaya kita tidak tertipu oleh raja dusta itu. Ya. Kemudian ada tulisan-tulisan Musa di balik tabut itu, disimpan di situ. Nah, ini adalah tulisan-tulisan Musa. Dia ada di luar kotak itu tabut dan ditaruh di situ. Itu mengingatkan bahwa Nabi Tuhan itu selalu bergandengan tangan. Ya, kesaksian Yesus, kesaksian Musa ada di sini, hukumnya ada di dalam, dan kesaksian Nabi itu ada di luar. Dan tidak terpecah-pecah, ini menjadi satu tulisan-tulisan. Jadi hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi perkataan Nabi itu di akhir zaman itu kita perhatikan supaya kita beruntung. Jadi itulah yang saya mau berikan kepada kita. Ya. Jadi isi daripada apa yang di dalam diri yang maha suci itu harus kita hidupkan, ya, dalam kehidupan kita ini, dalam masa-masa genting ini. Yang makin lama, makin tahun ini akan naik, ya. Tidak akan turun, tidak, akan naik terus sampai dia nanti ada waktunya berpuasa air itu sampai 150 hari, baru setelah itu angin datang. Jadi pada saat ini, ya, siapa yang akan bertahan, ya, nanti Tuhan datang adalah orang-orang, ya, yang tidak coba saya lihat dulu, ya, sebentar. Saya lihat dulu di sini. Dalam Yakobus 1 ayat 12 di sini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Jadi inilah kalau bagaimana kita dapat bertahan, itulah yang tadi saya kasih tahu, ya, hal-hal yang diisi bait suci itu. Kemurahan Tuhan, kita butuh hukum Tuhan, kemudian ada sabat, mana, ujian, ya, kemudian bagaimana kita tongkat Harun, ya, supaya kita nggak memberontak kepada Tuhan, ya. Kemudian ada tulisan-tulisan para nabi yang harus kita selidiki, ya, kita baca, karena tulisan para nabi itu adalah firman Tuhan juga, ya, firman Tuhan juga, dan itulah yang menuntun kita dalam masa-masa yang akan datang ini. Kemudian Ibrani 11 ayat 27, karena iman maka itulah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka
mahkota raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Jadi kita meninggalkan Mesir, budak, itu kan dengan iman juga. Jadi iman diperlukan, makanya kasih karunia Tuhan itu ada pada kita. Baik, kalau kalian lihat nanti di firman Tuhan nanti tulis saya bertahan, bagaimana itu ada ayat-ayat firman Tuhan di sana mengenai itu semua. Jadi inilah firman Tuhan, kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Ya, saya mengundang kepada kita semua untuk tetap berjaga-jaga berdoa, dan Tuhan akan segera datang. Persiapkanlah hati kita kepada Tuhan supaya kita tidak bercela celah, kita suci, kita mengganti pakaian kita banyak beribadah kepada Tuhan, dan berusaha supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus membantu kita supaya usaha kita dibantu oleh kuasa Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan bersama-sama